Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kita semua? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Bapak terus mengingatkan selalu pakai masker kalau keluar rumah dan sering-sering cuci tangan pakai sabun dan tetap jaga jarak agar kita terhindar dari COVID-19 yang menjadi pandemi. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Siapkan alatnya, buku tulis dan yang diperlukan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kalian sudah mempelajari pecahan, yaitu mengetahui letak pecahan pada garis bilangan, membandingkan pecahan berpenyebut sama, membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama, mengurutkan pecahan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan bentuk-bentuk pecahan. Siapa yang sudah membaca bukunya? Ya, sebaiknya bukunya dibaca agar mengerti ya, ada pengetahuan dasarnya. Oh ya, kita masuk ke bentuk-bentuk pecahan. Pernahkah kalian mendengar kalimat indeks prestasi kakakku 3,4? Nah, kalimat mana yang menggunakan pecahan di situ? Kata-kata apa? Atau ibu membeli bawang 1/4 kg di pasar. Kalimat mana yang menentukan pecahan? Ya, baiklah, kita akan bahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa, kalian mungkin sudah membaca. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Contoh 1/3, 2/5, 7/8 dan seterusnya. Perhatikan, ada angka di atas, per, dan angka di bawah. Angka di atas itu disebut dengan pembilang. Ya, ingat, angka yang di atas disebut dengan pembilang, sedangkan angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Sedangkan garis tengah disebut per ya. Nah, kalau ini pembilangnya penyebut, 7 pembilang, 8 penyebut. Begitu ya. Sampai sini Bapak harap mengerti ya. Itu pecahan biasa. Sekarang pecahan berikutnya adalah pecahan apa? Siapa yang sudah baca? Pecahan campuran. Ya, bagus. Siapa yang sudah membaca apa itu pecahan campuran? Pecahan yang dicampur. Ya, mungkin mendekati tepat ya. Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan cacah di depannya dan pecahan biasa di belakangnya. Contohnya adalah misalnya kita tulis contohnya 1/2. Selanjutnya satunya bilangan cacah, 1/2-nya adalah pecahan biasa. Makanya itu disebut pecahan campuran. Contoh lainnya adalah 3/1/5. Oke, terdiri dari bilangan cacahnya 3, 1/5-nya bilangan pecahan biasa. 81/100 dan sebagainya. Kalian bisa menuliskan contoh-contoh bilangan atau pecahan campuran. Sampai sini Bapak harap mengerti ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk pecahan tentang mengubah pecahan ya. Mengubah pecahan biasa menjadi campuran, pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dan sebagainya. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ingat, syaratnya pecahan biasa yang diubah jadi pecahan campuran apabila nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ingat ya,
nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 5/4, 10/8, 7/3 gitu ya. Nah sekarang supaya lebih jelas kita ambil contoh ya. Pertama misalnya pecahan 8/5. Nah kita ubah jadi pecahan campuran. Perhatikan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya ya. 8/5 artinya 8 dibagi 5. Ingat ya, 8/5 artinya 8 bagi 5. Kita menggunakan cara pertama. Cara pertama adalah pembagian bersisa. Ya, 8 bagi 5 bersisa kan? Dengan cara bersusun ke bawah. 8/5 artinya 8 dibagi 5. Coba kita selesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Pakai pembagian rumah. 8-nya di dalam, 5-nya di luar. 8 bagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 8? 5 kali 1. 1 kali 5, 5 ya. Terus dikurangkan. 8 kurang 5, 3. Nah kalau sudah bersisa, 3-nya kita tulis jadi pembilangnya. Sedangkan 5-nya jadi penyebutnya. Jadi 8/5 sama dengan 1/3/5. Gitu ya. Mudah-mudahan sampai di sini masih jelas ya. Sekarang cara kedua. Cara pertama tadi pembagian bersisa ya. Cara kedua ialah dengan cara kita pecah dulu. Tulis per 5 dulu ya, karena per 5. Nah perhatikan, karena penyebutnya 5, angka 8 kita pecah jadi 8 itu bisa ditulis 5 ditambah 3. Kenapa ambil 5? Karena berpenyebut 5 ya. Nah sekarang kita tulis 8 itu sama dengan 5 tambah 3. Sampai sini jelas ya. Nah sekarang kita pisah dulu. 5 tambah 3 itu kalau dipisah menjadi 5/5. Karena per 5 tambah yang satu lagi 3/5. Nah dipisah seperti ini. Sampai sini jelas ya. Nah sekarang kalau sudah 5/5 itu artinya 5 bagi 5. 5 bagi 5 pasti 1. Ditambah dengan pecahannya 3/5. Tambah 3/5. Sampai sini masih jelas ya. Oke, berikutnya kalau ditambah tinggal digabungkan saja. Jadi 1/3/5. Langsung digabungkan saja. Sampai sini mudah-mudahan mengerti ya. Jadi 1 ditambah 3/5 sama dengan 1/3/5. Oke, jelas ya. Supaya lebih jelas, kita ambil satu contoh lagi ya. Misalnya kita ambil contohnya 7/3. Perhatikan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 7/3 itu artinya 7 dibagi 3. Cara 1 dengan pembagian bersisa ya. 7/3 artinya 7 dibagi 3. Oke ya. Sekarang kita bagikan dengan pembagian bersusun ke bawah atau pembagian rumah. 7-nya di dalam, 3-nya di luar. 7 bagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 7? 3 kali 2 ya. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 6. Terus dikurang 7 dikurang 6 1. Satunya tulis jadi pembilang per 3 penyebutnya itu ya. 3-nya jadikan penyebut ya. Sampai sini jelas ya? Ya jelas. Jadi 7/3 itu 21/3. Mudah-mudahan sampai sini jelas. Cara kedua
dengan cara memecah-mecah tadi ya. 7/3 bisa dipecah, perhatikan karena penyebutnya 3, 7 itu bisa dipecah jadi 3 tambah 3 tambah 1 ya, per 3. Sampai sini mudah-mudahan jelas, perhatikan angkanya. Lalu dipecah-pecah kembali, 3/3 ditambah 3/3 ditambah 1/3. Oke, perhatikan, mudah-mudahan kalian mengerti. 3/3 itu hasilnya 1 ya, tambah 3/3, 1 lagi ditambah 1/3. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Sekarang jumlahkan 1 tambah 1. Bilangan cacanya 1 tambah 1, 2 ditambah 1/3. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau sudah seperti ini tinggal disatukan saja. 2 1/3 sama saja ya. Kalian boleh pilih cara 1 atau cara 2, yang kalian ngerti ya, bagi cara mana yang kalian mengerti. Jadi 7/3 sama dengan 2 1/3. Selanjutnya kita akan mengubah, kalau tadi kita sudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kita balik ya, bagaimana pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa ya. Jadi kebalikan dari pembelajaran yang tadi. Sekarang kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya contoh-contoh pecahan campuran? Misalnya 21/4, 31/2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Contohnya, siapa yang tahu pecahan campuran? Oke, contohnya kita tulis misal 1/3/5. Ini contoh pecahan campuran ya. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya cukup sederhana. Kalian ingat, kalikan samping kali samping tambah atas ya. Ingat kali samping, kata kuncinya itu tambahkan atas. Nanti ya ingat dulu ini ya, mau untuk mempermudah kalian nanti belajarnya. 5 kali 1 tambah 3 gitu ya. Tulis dulu per 5 dulu karena penyebutnya 5. Lalu 5 kali samping, kalikan sampingnya 1 kali 1 ditambah atasnya 3 gitu ya. Kali samping tambah atas ya. Karena ada perkalian, selesaikan dulu bagian perkalian. 5 kali 1 selesaikan dulu ya bagian perkalian. 5 kali 1 tambah 3. 5 kali 1 5 tambah 3 jadi 5 ditambah 3 per 5 sama dengan 5 tambah 3 8 per 5. Gitu ya, cukup mudah ya caranya. Kalian cukup mengingat kali samping tambah atas, kali samping tambah atas. Coba contoh kedua, 2 1/3. Penyebutnya 3, tulis dulu. 3-nya dikalikan 2 tambah 1. Kali samping tambah atas ya. 3 dikali 2 tambah 1. Selesaikan dulu perkaliannya. 3 kali 2 6 tambah 1 per 3. Selesaikan jadi 7/3. Cukup mudah ya. Kalian cukup mengingat kalikan samping tambahkan atasnya. Oke, contoh berikutnya ya. Contoh terakhir, mungkin kalian kalau sudah paham, kalian cukup dengan menggunakan cara yang ringkas saja. Kali samping tambah atas. Tulis dulu penyebutnya ya, cara ringkas.
tanpa menulis cara panjangnya ya. Yang penting kalian sudah paham. Ya, kali samping tambah atas. 5 kali 3 tambah 2. 5 kali 3 15 tambah 2 17 kan. Nah, jadi begitu ya, lebih sederhana. Kali samping tambah atas, hasilnya 17. Sampai sini ngerti ya? Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Oke, selamat berlatih. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Teruslah semangat dan berlatih. Kita berjumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.